belajar di sini. Saya lihat perkembangannya, apalagi kalau nggak salah di sini saya pernah dulu waktu di catatan sipil ini menjadi desa Smart Village ya, kalau nggak salah Smart Village. Smart Village itu kemudian ke depan setelah itu ada lagi transformasi digital karena penggunaan internet dulu, UMKM-nya dulu berjalan. Jadi singkatnya begini Pak, kenapa pemberdayaan masyarakat ini sangat penting. Jadi disampaikan sama Bapak Kepala Desa bahwasannya kita berencana bersama-sama bagaimana kita bisa buat bank sampah di tiap-tiap dusun. Jadi bank sampah yang dimaksudkan ini begini, maksudnya misalnya selama ini kan kita membuang sampah itu buangnya sebuangnya aja, yang penting dia nggak tercecer pada tempatnya begitu. Nah kalau itu sudah tertib, apa nggak sebaiknya kita pilah sampah bermula dari rumah tangga? Jadi dia ada nilai ekonomis. Nanti Pak Joko bisa berbagi pengalaman sama teman-teman di sini. Kalau dia di wilayah pelayanannya pengangkutan sampah dan pengurangan sampah di Kota Bumi, itu sekarang sudah bisa mulai bagaimana caranya pengolahannya juga bermula dari rumah tangga supaya tempat pembuangan air kita nggak numpuk. Karena nggak mudah juga buat syarat-syarat tempat pembuangan air itu, lahannya besar, kemudian setelah dia tertumpuk mau dikemanakan gitu kan. Lambat laun dia bakal penuh, lambat laun dia masih memerlukan alat berat, tambah mahal lagi biaya kita. Di kesempatan yang sama kemarin kita juga ada tamu dari Direktur Bank Sampah Induk di Metro Pak Secam. Nah mereka itu membawahi sekitar 24 bank sampah unit namanya. Tiap desa itu satu ada 24 kelurahan itu mereka buatkan bank sampah unit. Jadi pemilahannya sudah dimulai dari rumah tangga, kemudian disampaikan ke bank sampah unit. Nah jadi nanti ke depan tugas kepala desa, tugas kami dinas lingkungan hidup, tugasnya Pak Camat bersama-sama mempersiapkan untuk peningkatan prasarana. Kemudian yang kedua, di situ juga bagaimana mensiasati kita bisa bekerja sama dengan pihak lain di luar sehingga dia bisa bernilai ekonomis. Jadi di Metro sekarang ibu-ibunya ya sudah, ibu-ibu rumah tangga sambil buang sampah sudah bisa sekalian ngambil uang yang tertabung dari sampah yang dibuang. Jadi sampah yang kita pilah, yang kita berikan di bank-bank sampah unit itu sudah bernilai uang. Saya tanya lagi kemarin, bagaimana Pak mensiasatinya? Kita kerjasama. Kalau di sana kerjasama dengan Bank Utomo, ditimbang, setelah ditimbang kemudian dikalkulasikan dengan harga sampahnya, kemudian dia bisa dalam per hari, per minggu, per bulan saldonya ada di dalam kartu itu. Tapi syarat-syaratnya tiap-tiap bank sampah unit atau yang ada di dusun itu satu, pengurusan bank sampahnya harus jelas dulu. Kemudian yang kedua, warga-warga mana yang terlayani untuk bank sampah tersebut. Kemudian yang ketiga, baru nanti setelah itu semua terlaksana silakan dari bank-bank sampah unit, dari dusun ke unit, kemudian nanti bersama-sama dengan bank sampah unit lain, ayo kita mulai gagas bagaimana caranya kerjasama dengan perbankan, kalau Prinsewu dengan Pegadaian. Jadi begitu dia buang sampah, begitu sampah itu ditimbang di bank sampah itu, kalau di Prinsewu sudah berupa berapa 0, berapa gram emas. Kalau Prinsewu dia sama Pegadaian, kalau dia Metro sama Bank Utomo. Jadi saat
buang sampah, saat itu juga ditimbang, saat itu juga punya nilai, saat itu juga saldo di ATM masing-masing yang mendapatkan pelayanan dari bank sampah unit atau dari dusun mengetahui. Maka kita gagas kalau sebenarnya juga kita bisa seperti itu. Karena metro itu Pak hanya 6 kecamatan. Jumlah penduduknya mungkin lebih banyak penduduk kita gitu. Yang pertama yang saya tangkap adalah prasarana dan sarana kita itu yang berjalan itu dirawat, kemudian sistem kepengurusan yang ada, kemudian warga-warga yang dilayani untuk bank sampah ada, kemudian kita buatkan lagi proposal pengajuan secara berjenjang, kita bersama-sama, dan jangan lupa sambil berjalan, sambil kita buat proposal, pengajuan permohonan kerjasama dan lain sebagainya, produk-produk kita, apalagi di desa Sawojajar ini Smart Village itu bukan cuma urusan sampah, sampai dengan urusan digitalisasi juga pemerintah provinsi tahu. Nah, rajin-rajin juga itu dibuatkan di Instagramnya Pak, dibuatkan Facebooknya, benar, dimasukkan di dalam semacam perkumpulan bank sampah baik tingkat kabupaten, antar kabupaten, kemudian provinsi, dan kita di dinas lingkungan hidup siap benar mendukung, karena dinas lingkungan hidup bisa berada dengan segala aktivitasnya ya, dari bapak-bapak ibu-ibu sekalian. Pak Kades, Pak Sekda, secara berjenjang kami ada ya karena bapak ibu sekalian ini juga. Kalau kita di dinas itu bisa mendorong, bisa bersama-sama, bisa juga kita siap kapanpun berbicara masalah jalan keluar inovasi dan sebagainya. Urusan bank sampah, urusan pembuatan tempat pembuangan sampah, TPS-nya, tempat pemilahannya, tapi saya yakin dengan Pak Kades kita, kemudian dengan aparat-aparat desa lainnya, dengan aparat pemerintahan kecamatan, Bapak Ibu sekalian ini ibaratnya kalau memang sudah pas betul dikumpulkan, saya yakin bisa jadi percontohan. Ya. Nah, satu lagi yang perlu diketahui, kemarin ngobrol banyak sama Pak Kades, meskipun sepintas saya tanya. Ternyata masing-masing kita ini sarana atau prasarananya ya. Kalau semangatnya sudah ada. Mungkin lokasinya sudah. Cuma masalahnya sarana dan prasarana. Nah, untuk itu kedatangan saya menyampaikan salam hangat dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup Ibu Sulistina, bahwasanya apa yang menjadi kendala, apa yang menjadi persoalan akan kita buatkan semacam laporan hasil ini, dan nanti bersama-sama kita cari jalan keluarnya, setidaknya kita percepat di perjanjian kerjasama ini. Itu saja pengantar dari saya. Mohon maaf bila ada salah penyampaian, mohon maaf kedatangan, ya, mohon maaf juga dari teman-teman di dinas yang pada kesempatan hari ini juga ada berkegiatan lain. Saya Heri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Kabid Lingkungan Hidup. Pak Sekda memberikan arahan. Baik, jadi Bapak Kadus yang hadir saat ini berapa orang? 4 orang. Jadi 4 orang dulu,
4 orang dulu, 4 dusun dulu yang kita bentuk, yang lain nanti kita panggil. Artinya kita panggil nanti 4 dusun tersebut. Pak Bobi, kira-kira dusun 1 Pak Gofur, siapa aja yang